Yang diangkat khalifah siapa? Adam. Kenapa yang sewotnya setan? Awas, hati-hati. Jadi tingkat paling dalam dari sifat iri hati itu nanti adalah menghadirkan penyakit dari setan yang iri hati pada nikmat orang lain. Itu paling aneh itu. Yang punya orang, kenapa Anda yang ribut? Pot tetangga yang bagus, kenapa Anda yang bikin status? Orang lain yang beli kulkas, kenapa Anda yang marah-marah? Kalau ada orang terkena seperti itu tandanya sedang ada keadaan setan pada dirinya, itu sedang dibawa itu, dan tidak mudah itu mengatasinya. Ya. Jelas sampai sini? Pelan-pelan ya. Nah, apa yang terjadi pada iblis menjadi setan yang kemudian muncul sifat iri hatinya? Silahkan cek. Pertama kali yang terjadi pada makhluk ini, mohon maaf, itu melahirkan penyakit-penyakit yang lain, dosa-dosa yang lain. Di dahsyatnya iri hati itu kalau nggak segera diobati, itu akan menghadirkan penyakit lain yang menghadirkan banyak dosa dalam kehidupannya. Quran surah ke-7, ini belum dituliskan, ayat 12. Ayat 12. Kalau mau diselesaikan sampai ayat 21-nya. Dari ayat 12. Sudah? Baik, kalau kita perhatikan kisahnya, ya, ada malaikat, ada jin, kemudian Adam diciptakan setelahnya, sebut dengan bashar. Ketika semuanya kemudian ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan, Allah memberikan keputusan bahwa ada makhluk yang akan diangkat oleh Allah menjadi khalifah, karena memang basic penciptaannya didesain untuk jadi itu. Itulah Adam. Ketika diciptakan oleh Allah, memang tujuan penciptaannya untuk jadi khalifah. Ya, Quran surah kedua ayat ke-30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya mau jadikan nanti seorang hamba punya tugas khalifah di muka bumi. Dipilih Adam. Yang paling aneh ketika Adam dipilih, semua makhluk diminta hormat kepada Adam. Hormatnya itu diminta sujud, maaf ya, bukan karena Adam layak untuk disujudi, tidak. Tapi karena Allah ingin menguji dengan perintahnya. Jadi kalau kita diminta sujud misalnya setiap hari dengan sholat, sebetulnya Allah nggak butuh dengan sholat kita, Pak, Bu. Semuka bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Kita yang butuh. Nah, makhluk ini dari kalangan jin tidak mau sujud kepada Adam. Maka dari itu difirmankan oleh Allah. Perhatikan kalimatnya. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Kata Allah, apa yang menghambat kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika saya perintahkan? Allah menegaskan, sujud itu bukan karena kamu harus sujud pada Adam, karena perintah saya, kamu harus taat. Makhluk ini nggak mau. Apa jawabannya? Perhatikan, sifat asalnya dia iri. Kenapa Adam yang ditugaskan sebagai khalifah, bukan saya? Jelas ya? Tapi yang paling menarik, ketika sifat iri itu tidak diselesaikan pada saat itu, seketika dengan berprasangka baik kepada Allah, maka yang terjadi, perhatikan, ana khairin minhu, saya lebih hebat dibanding dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Tidak level, yang lebih hebat harus sujud kepada yang lebih rendah. Perhatikan, kalimat pertama iri hati, tidak diobati, muncul sombong. Muncul sombong. Ya, saya kan kemarin sampaikan kan, di antara bentuk sifat iri hati itu salah satu caranya setan datang lewat sifat merasa kurang. Ya, Anda misalnya maaf, ya, berkarir di satu perusahaan, teman Anda yang junior tiba-tiba levelnya dinaikkan langsung ke level direktur, setan datang itu. Harusnya sih bukan dia, saya duluan masuk, kenapa dia duluan? Ya, Masya Allah, asalnya begitu. Tapi ketika nimbrung di sekitarnya, emang kenapa? Ilmunya aja paling segitu tuh, dan naik lagi. Jadi, tanpa disadari itu merambat. Kalau nggak diobati dengan segera, itu tangan akan bermasalah, kaki akan bermasalah, mata akan bermasalah, lisan akan bermasalah. Jadi penyakit ini, mohon izin, iri hati ini saking bahayanya menjadi pangkal dari sumber penyakit-penyakit yang lain yang menghadirkan banyak dosa.